Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia Abuya dan keluarga sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para guru-guru, abu-abu muda, Wali Nanggo, Gubernur MPTT, yang terhormat kepada Pak Wabub, Wakil Bupati Aceh Barat Daya, dan juga bil khusus kepada Bapak Cik Kici dan perangkat desa dan jamaah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Yang artinya, sesungguhnya kami utus akan Rasul adalah sebagai saksi dan sebagai memberi kabar gembira dan kabar petakut dan menyeru kepada Allah dan juga sebagai lampu yang menerangi. Ini pertanda kepada kita bahwa di hari akhirat nanti, di saat padang mahsyar, kalau Allah mau mengazab kita, umpamanya seperti dikatakan Bapak Wakil Bupati, salat, tidak ada alasan kita mengatakan bahwa kita tidak tahu dengan agama Islam. Karena yang menjadi saksi adalah Rasulullah sebagai saksi bahwa ajaran Allah sudah disampaikannya kepada umat. Tergantung umat mau menerima ataupun tidak. Yang menjadi saksi adalah Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah mempunyai 4 sifat. Sidik, orangnya benar, tidak dusta. Tablik, orangnya menyampaikan, tidak menyembunyikan. Patanah, cerdik. Amanah, tidak khianat. Rasul ini sebagai saksi nanti bahwa agama Islam sudah disampaikan kepada kita umat manusia. Yang kedua, Rasul sebagai mubasyiran, memberikan kabar gembira. Barang siapa yang taat, maka hidupnya akan senang, di akhirat akan senang, dimasukkan dalam surga Jannatul Naim. Kesenangan ini Bapak Ibu sekalian sudah dicontohkan, salah satunya salat. Apabila kita salat yang sah dan benar, sesuai syarat dan rukun, khusyuk, hudur hati, maka tercegah daripada keji dan mungkar. Kalau tidak ada kekejian dan kemungkaran, maka kehidupan manusia akan aman. Bapak Bupati, Wakil Bupati membangun akan enak. Kenapa? Karena manusia di Lok Nibong semuanya salat dan tercegah daripada keji dan mungkar. Kemudian harus kita perhatikan, kenapa Rasul waktu menggembirakan kepada kita ingin masuk surga, iman kita ini tipis, tenang-tenang saja. Tapi kalau seandainya ada orang mengatakan, kalau kamu taat, kamu akan dikasih uang 5 juta, kita bergembira. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kalau kita taat, kita dimasukkan ke dalam surga. Di surga itu banyak buah-buah kayu, banyak buah-buah durian. Tidak serupa seperti buah durian di Kampung Lok Nibong. Itu masak-masaknya durian aja, tapi durian juga beda lagi. Kegembiraan kita kurang. Kenapa? Karena iman kita setipis kulit bawang. Kemudian Rasul yang ketiga, wanazira, memberi kabar petakut. Kalau kita tidak taat, maka kita akan sengsara di dunia dan akan sengsara di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Iza aradna adnuhlikal karyah, amarna mutrafiha, papasaku piha, pahaka alahil kaul, padammarnahu tadmira. Apabila Allah ingin menghancurkan satu kaum, satu kampung, seperti yang tertulis, tolak bala. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, Allah memerintahkan orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya untuk taat kepada Allah. Ternyata mereka fasik, mereka mencintai dunia, maka berhak kepada kampung itu diturunkan bala dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya.
Kalau kampung kita ingin tertolak bala Bapak Ibu sekalian, maka para pemimpin, para orang-orang kaya, taatlah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada bala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus da'iyan ilallah, menyeru kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati. Abuya menyuruh umat supaya untuk salat. Bukan menyuruh umat untuk dirinya, bukan membuat proposal untuk dirinya, menyuruh umat supaya jangan tinggalkan salat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, salat itu tiang agama. Kalau tinggalkan salat, meruntuhkan agama. Mendirikan salat, mendirikan agama. Kalau tidak ada agama, hancur dunia ini. Maka karena demikianlah Abuya menyuruh kita supaya anak-anak kita jangan ada lagi yang tidak salat. Jangan ada lagi yang tidak pandai salat. Jangan ada lagi yang malas dalam mencari ilmu di bidang-bidang salat. Apalagi sudah kita dengar dari Pak Kici bahwa pengajian ada di masjid tiap-tiap minggu. Kalau kita belum tahu ilmu agama, belajarlah kepada orang yang ahlinya. Yang keempat, wasiraja munira. Rasulullah itu diutus adalah sebagai lampu yang menerangi. Akhlak beliau bagus akhlaknya. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Akhlak-akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bersinarlah kampung Arab, bersinarlah akhlak Rasul itu kepada kampung kita masing-masing. Tetapi sebaliknya, apabila siraja muria tidak ada, lampu yang menerangi tidak ada, maka akan gelaplah kampung itu, maka akan kecelakaan terjadi pada kampung itu. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah kita dengar tadi dari Batam, kota metropolitan dekat Singapura. Beliau berusaha membawa jamaah untuk berterikat kepada Abuya. Ada apa di dalam Abuya ini? Orang Batam hadir. Orang tangan-tangan bagaimana? Hadir atau tidak? Hadir. Kemudian kita lihat lagi apa dikatakan oleh Wali Batam. Kepri, Kepulauan Riau, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita ada acara katakan MPU Kepri mengikuti ajaran Abuya ini. MPU kita bagaimana? Mana lebih bagus? Sana Kepri kita? Maka karena demikian pada hari ini sekalian, jangan kita hiraukan orang yang menghalangi MPTT. Karena MPTT ini sudah bersinar keluar. Ada yang dari Jawa, ada dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari macam-macam. Seluruh Indonesia sudah tersiarnya MPTT ini. Ini bukti malam ini bukan secara rekayasa. Orang Batam menghabiskan uang. Mereka itu orang sibuk pergi berbaiat tarikat kepada Abuya supaya mereka dapat hidup senang dunia dan akhirat. Maka karena demikian para hadirin sekalian, Maulid Nabi ini kita peringati supaya iman kita kokoh, Islam kita kokoh, ihsan kita kokoh. 3 macam rukun agama ini, barulah kita selamat dunia dan akhirat. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.